Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah, kita hari ini kembali lagi dengan pembelajaran tema. Ya, hari ini kita belajar tema subtema 2 pada pembelajaran 3. Nah, perhatikan di halaman 76. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Nah, mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Nah, coba di halaman 77 perhatikan. Amatilah peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia berikut ini. Nah, ini adalah peta kepadatan penduduk Indonesia. Yang pertama, minggu kemarin kita sudah belajar tentang pulau-pulau kan? Nama pulau yang ada di Indonesia. Ada namanya Pulau Sumatera, ada namanya Pulau Jawa, ada namanya Pulau Kalimantan, kemudian Pulau Sulawesi dan Pulau Papua. Nah, itulah beberapa pulau yang ada di Indonesia, pulau-pulau besarnya ya. Nah, hari ini coba perhatikan di halaman 77 berdasarkan peta di atas. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, pertanyaan yang pertama, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Ayo, anak-anak ustazah, pulau apa? Nah, minggu kemarin kan sudah kita bahas tentang pulau, jumlah penduduknya berapa, kemudian luas wilayahnya, nama gunungnya, nama datarannya, apa saja. Nah, coba lihat lagi catatannya ya nak ya. Nomor 1, pulau manakah yang paling padat penduduknya? Tahu jawabannya? Nah, jawabannya adalah Pulau Jawa paling padat penduduknya. Nah, yang kedua, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Ayo, siapa yang tahu? Nah, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya? Nah, jawabannya adalah Pulau Papua. Nah, mereka di Pulau Papua paling sedikit penduduknya. Yang ketiga, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Ini jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung. Nah, jumlahnya adalah 50 sampai 100 orang per kilometer persegi. Yang keempat, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Nah, jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat adalah kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Nah, yang kelima, yang terakhir, ayo jawab sendiri ya. Berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Nah, berarti provinsi tempat tinggal anak-anak ustazah adalah Provinsi Riau. Nah, cari jumlah kepadatan penduduk Provinsi Riau berapa ya? Dan dijawab di bukunya ya nak ya. Nah, anak-anak ustazah, sebelum ustazah lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Nah, tadi kan kita mengamati peta tuh. Nah, anak-anak ustazah tahu nggak apa yang dimaksud dengan peta? Apa ya pengertian peta? Nah, peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada bidang datar dengan skala tertentu. Nah, peta berasal dari bahasa Yunani dari kata mappa yang artinya lembaran yang berisi tentang gambar sebagian atau seluruh permukaan bumi. Nah, itulah beberapa pulau-pulau yang ada di Indonesia serta pengertian dari peta. Nah, anak-anak ustazah di halaman 79, coba perhatikan bukunya, buku temanya halaman 79. Nah, ada gambar pulau. Kemudian ada gambar orang yang memakai pakaian adat. Nah, anak-anak ustazah, coba
dibuat tanda panah ya. Contoh pula yang pertama, gambar pertama itu kira-kira dari daerah mana dia, dari pulau mana berasal. Nah, dibuat tanda panah ya nak ya, sesuai dengan pulaunya dan pakaian adatnya. Itu tugas untuk mata pelajaran IPS ya. Yang selanjutnya untuk tugas bahasa Indonesia di pembelajaran ketiga, anak-anak ustazah baca buku halaman 82 paragraf kedua. Ingat ya nak ya, halaman 82 paragraf kedua. Nah, setelah anak-anak ustazah baca paragraf kedua, nah, tentukan ide pokok dari paragraf 2 ya. Cuma satu paragraf saja ya nak ya. Tentukan ide pokok dari paragraf 2. Dan tulis di buku tema halaman 83. Selanjutnya ustazah lanjutkan ke pembahasan materi kita, yaitu pembahasan mata pelajaran PPKN. Nah, ini tentang sikap Pancasila dalam kehidupan. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, maka dari itu perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, berikut beberapa contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan Pancasila. Yang pertama, sikap yang sesuai dengan sila pertama. Contohnya, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran agama yang dianut. Yang kedua, menjalankan perintah agama sesuai agama yang dianut. Yang ketiga, saling menghormati antar umat beragama. Kemudian, yang kedua, sila yang sesuai dengan sila kedua. Sikap yang sesuai dengan sila kedua. Yang pertama, sila kedua ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya sama di dunia. Contohnya, yang pertama contohnya tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, status ekonomi, dan tingkat pendidikan. Yang kedua, tidak melakukan tindakan diskriminatif. Apa maksudnya diskriminatifnya adalah membeda-bedakan atau diskriminasi antara teman yang satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, mengakui hak dan kewajiban yang sama. Yang ketiga, sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Contohnya, cinta tanah air dan bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, menjunjung tinggi persatuan bangsa. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, contohnya nih, contoh dalam kesehariannya. Anak-anak ustazah diberikan tugas oleh gurunya di sekolah. Lalu, anak ustazah sedang main game. Terus, kalau anak-anak ustazah mengamalkan sila ketiga, maka yang mana yang harus anak-anak ustazah dahulukan? Nah, yang didahulukan adalah kepentingan sekolah dulu dibanding kepentingan pribadi. Nah, berarti tugas sekolahnya dulu yang dikerjakan. Baru setelah itu baru boleh bermain. Nah, yang keempat, sikap yang sesuai dengan sila keempat. Contohnya apa? Contohnya, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, menghormati hasil musyawarah atau memilih ketua kelas dengan musyawarah. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan masyarakat, negara, dan bangsa. Nah, yang kelima, sikap yang sesuai dengan sila kelima. Yang pertama contohnya, menghargai hasil karya orang lain. Kemudian,
Bersikap adil. Sikap yang sesuai dengan sila kelima. Yang pertama, berperilaku adil atau bersikap adil kepada semua orang. Yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Nah, contoh anak-anak ustazah punya mainan di rumah, terus temannya juga punya mainan. Terus mainan temannya lebih jelek atau punya abang lebih bagus. Nah, kita tidak boleh mengejek ya, harus menghargai. Kemudian menghormati hak dan kewajiban orang lain. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Nah, itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila. Nah, di buku tema halaman 85 ada contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, di lingkungan sekolah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, memilih teman hanya yang kaya saja, itu nggak boleh. Kemudian tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, menyontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera dan mengejek teman. Itu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Yang seterusnya ada di lingkungan rumah. Contohnya yang tidak sesuai adalah tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga lain. Contoh dengan adik tidak mau berbagi makanan. Kemudian bermalas-malasan, membantah orang tua. Kemudian memaksakan kehendak kepada anggota keluarga dan berbohong. Nah, itu nggak boleh ya. Itu adalah sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumah. Nah, yang ketiga ada sikap yang tidak sesuai di lingkungan masyarakat, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit. Yang kedua, melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya. Yang ketiga, minum minuman keras dan berjudi. Yang keempat, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda dan rapat lingkungan. Yang kelima, suka pamer kekayaan. Yang keenam, mencuri. Yang ketujuh, menganiaya teman. Dan yang kedelapan, melakukan kekerasan. Nah, itu adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Nah, untuk tugas PPKN-nya, anak-anak ustazah lihat buku temanya halaman 84. Nah, tuliskan contoh nilai-nilai luhur atau nilai-nilai atau sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila. Nah, sila pertama apa? Buat satu contoh ya nak ya. Sila pertama satu contohnya. Sila kedua satu contohnya. Sila ketiga satu contohnya. Sila keempat satu contohnya. Dan sila kelima satu contohnya. Nah, hanya itu saja ya nak ya. Jangan lupa dikirimkan ke ustazah tugasnya. Barakallahu fiik. Tetap semangat anak-anak ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.